Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap tanggal 7 Oktober, gereja memperingati Hari Santa Perawan Maria sebagai Ratu Rosario. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik, perayaan ini termasuk peringatan wajib. Doa Rosario tentu saja tidak asing bagi umat Katolik. Mengapa dalam Gereja Katolik memberi gelar Bunda Maria sebagai Ratu Rosario? Rosario berarti mahkota mawar. Ros artinya mawar. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Bunda Maria dalam penampakan dirinya. Dalam beberapa kali penampakan yang diakui gereja, Bunda Maria menyatakan kepada orang yang menerima penampakannya bahwa setiap kali mereka mendoakan satu Salam Maria, berarti memberinya sekuntum mawar yang indah. Kalau mereka mendaraskan doa Rosario secara lengkap, berarti memberinya sebuah mahkota mawar. Di tengah masyarakat ada anggapan bunga mawar adalah ratu dari semua bunga. Maka Rosario yang bermakna mahkota mawar merupakan ratu dari semua devosi. Karena itu, doa Rosario ditempatkan sebagai salah satu devosi yang sangat penting dalam Gereja Katolik. Rosario dianggap sebagai doa yang sempurna karena di dalamnya terkandung warta keselamatan yang lengkap. Karena dengan Rosario, umat beriman merenungkan sejarah karya penyelamatan yang dirangkum dari peristiwa gembira, sedih, terang, dan mulia. Kehidupan Tuhan Yesus dan Bunda Maria terangkum dalam seluruh peristiwa itu. Saudara-saudariku yang terkasih, versi sejarah Bunda Maria dijuluki sebagai Ratu Rosario merujuk pada peristiwa 7 Oktober tahun 1571. Hari itu, tanggal 7 Oktober ditetapkan sebagai Hari Raya Ratu Rosario. Saudara-saudari terkasih, hari ini dalam Injilnya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita cara berdoa, yaitu doa Bapa Kami. Semua orang Kristen, Katolik, dan Protestan tentu mengenal dan menghafal secara benar doa ini, meskipun dengan rumusan sedikit berbeda. Doa Bapa Kami adalah bagian dari doa pokok bagi orang Kristen. Setiap hari, orang Kristen, terutama Katolik, mendoakan doa Bapa Kami. Doa ini diungkapkan karena sudah menjadi kebutuhan, bukan karena tuntutan kewajiban. Dalam doa Bapa Kami,
ada dua hal pokok yang seharusnya mengilhami doa-doa lain. Doa Bapa kami diawali dengan rumusan yang berisi pujian kepada Allah. Bapa kami, dimuliakanlah namamu. Rumusan kata dimuliakan jelas berisi pujian, sekaligus ungkapan syukur. Selanjutnya, hingga akhir berisi aneka permohonan. Apakah doa-doa kita selama ini melulu meminta? Sudahkah berisi pujian, ucapan syukur atas segala hal yang kita alami? Dari doa Bapa kami ini, kita belajar bahwa doa yang baik berisi pujian kepada Allah atau ungkapan syukur dan permohonan. Saudara-saudari yang terkasih, doa Bapa kami juga bagian dari rangkaian doa rosario. Hal ini membuktikan bahwa ulah kesalehan atau devosi kepada Bunda Maria tidak terpisahkan dengan iman akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Doa rosario salah satu cara mengungkapkan pujian kepada Allah dan rasa syukur. Semua doa permohonan selama berdoa rosario ditujukan atau diminta kepada Allah. Kita memohon atau menempatkan Bunda Maria sebagai perantara doa dan rahmat Allah. Kedekatan Bunda Maria kepada Allah Bapa dan Putranya memungkinkan untuk itu. Per Mariam et Jesum, melalui Bunda Maria sampai pada Yesus. Oleh sebab itu, janganlah ragu-ragu berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Akan tetapi, segala bentuk devosi, termasuk devosi kepada Bunda Maria, tidak boleh mengalahkan, apalagi menggantikan perayaan liturgi. Contohnya, kita tidak boleh menggantikan perayaan Ekaristi hari Minggu dengan berdoa rosario di rumah. Allah Bapa kami, semoga teladan Bunda Maria senantiasa hidup di dalam diri kami. Semoga Bunda Maria, Ratu Rosario, menjadi perantara doa kami dan menjadi saluran rahmat-Mu, serta menjaga kami dalam kehidupan yang semakin sulit ini. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.